Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar AKM. Nah, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat ya, biar makin semangat untuk belajar mempersiapkan ujian PAS atau PAT pelajaran matematika kelas 9 SMP tahun 2023. Pada video kali ini, soal yang akan kita bahas dengan materi tentang kesebangunan dan sisi lengkung bangun ruang. Oke, sudah siap untuk belajar ya? Siapkan alat tulis teman-teman dan kita mulai kerjakan soalnya. Oke teman-teman, kita mulai kerjakan dari soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan gambar segitiga A, B, C dan ada garis di bagian tengah yaitu PQ. Jika panjang PC adalah 3 cm, panjang AC 9 cm dan panjang AB adalah 15 cm, panjang PQ adalah... Oke, langkah pertama untuk mengerjakan soal berikut adalah kita pecah segitiga ini menjadi dua bagian. Segitiga yang pertama yaitu segitiga ABC dan segitiga yang kedua berukuran lebih kecil yaitu segitiga PQC. Panjang PC adalah 3 cm, panjang AC adalah 9 cm, kemudian panjang AB adalah 15 cm dan panjang PQ adalah yang ditanyakan. Nah, jika kita perhatikan segitiga ABC dan segitiga PQC ini merupakan segitiga yang sebangun. Jadi kita selesaikan soal ini dengan konsep kesebangunan ya. Nah, cara gampangnya teman-teman bisa menggunakan permisalan segitiga ABC dimisalkan sebagai segitiga yang ada di sebelah kanan dan segitiga PQC dimisalkan sebagai segitiga yang ada di sebelah kiri. Jadi sisi-sisi yang mirip akan kita bandingkan. Pertama yaitu sisi AC itu mirip dengan sisi PC sama dengan sisi AB mirip dengan sisi PQ. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan panjang AC yaitu 9 cm, panjang PC 3 cm, kemudian panjang AB sama dengan 15 cm dan panjang PQ adalah yang ditanyakan. Selanjutnya tinggal kita lakukan perkalian silang ya. Jadi panjang PQ sama dengan 3 dikali 15 dibagi dengan 9. 3 dibagi 3 1, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, 15 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 5 cm. Pilihan jawabannya adalah yang bagian B. Oke, mudah ya. Kita lanjut kerjain soal yang berikutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2 masih sama tentang kesebangunan. Perhatikan trapesium ABCD pada gambar berikut. Panjang KL adalah... Nah, ini merupakan gambar trapesium ABCD. Masih sama dengan cara mengerjakan pada soal yang pertama, maka trapesium ini akan kita pecah menjadi dua bagian. Trapesium pertama yaitu trapesium ABCD, trapesium yang kedua yaitu trapesium ABLK. Panjang AB diketahui panjangnya adalah 12 cm, panjang AK adalah 4 cm, panjang AD berarti 4 plus 2 cm sama dengan 6 cm, panjang DC adalah 27 cm. Dan panjang KL adalah yang ditanyakan. Nah, karena kedua trapesium ini sebangun, maka tinggal kita bandingkan trapesium ABDC yang ada di sebelah kiri, kita bandingkan dengan trapesium ABLK yang ada di sebelah kanan. Nah, sisi yang mirip akan kita bandingkan. Oke, pertama berarti kita bandingkan panjang AD dengan panjang AK sama dengan panjang DC dengan panjang KL. Nah, tinggal kita masukkan panjang AD sama dengan 6 cm, panjang AK 4 cm, panjang DC adalah 27 cm, dan panjang KL adalah yang ditanyakan. Selanjutnya, tinggal kita lakukan perkalian silang, sehingga diperoleh nilai KL sama dengan 4 dikali 27 dibagi dengan 6. 4 dibagi 2, 2, 6 dibagi 2, 3. Nah, 27 dibagi dengan 3 sama dengan 9. Sehingga diperoleh panjang KL sama dengan 2 dikali 9 sama dengan 18 cm. Sehingga untuk soal nomor 2, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian C. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Diketahui titik O adalah pusat lingkaran dan BD adalah diameter. Jika besar sudut BDC adalah 26 derajat, besar sudut CAD adalah... Oke, jika kita perhatikan pada gambar berikut, titik O merupakan pusat lingkaran. Karena titik O merupakan pusat lingkaran, artinya sudut COD merupakan sudut pusat. Nah, yang ditanyakan yaitu sudut CAD ini merupakan sudut keliling. Nah, kita tahu bahwa nilai sudut pusat
atau sudut COD nilainya adalah 2 kali sudut keliling. Sehingga untuk menentukan sudut CAD, kita harus menentukan dulu nilai dari sudut pusatnya ya, atau kita akan mencari sudut COD. Segitiga COD memiliki panjang OD dan panjang OC yang sama. Artinya ini merupakan segitiga sama kaki. Nah, di soal diketahui sudut BDC nilainya adalah 26 derajat. Nah, karena ini segitiga sama kaki, maka sudut OCD nilainya juga sama ya, 26 derajat. Nah, dari sini kita akan menentukan nilai sudut COD dengan cara 180 derajat sebagai total sudut dari segitiga dikurangi 26 derajat plus 26 derajat. Hasilnya adalah 128 derajat. Oke, sekarang kita sudah memperoleh nilai sudut COD. Nah, kembali pada rumus berikut, sudut pusat nilainya adalah 2 kali sudut keliling. Sehingga jika kita akan mencari sudut keliling atau kita akan mencari sudut CAD, berarti tinggal kita bagi ya sudut pusatnya, yaitu sudut COD dibagi 2. Sudut COD yaitu 128 dibagi 2. Hasilnya adalah 64 derajat. Sehingga untuk soal nomor 3, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian C. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 4. Soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Jika panjang PT banding panjang PR sama dengan 3 banding 7, tentukan panjang TU. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 4, kita menggunakan kembali konsep kesebangunan. Jika kita perhatikan pada gambar berikut terdapat beberapa buah gambar segitiga ya. Oke, jika pada titik ini kita berikan nama titik O, maka di sini kita akan memiliki segitiga SOR dan segitiga POQ. Nah, pada dua segitiga tersebut akan kita bandingkan sisi-sisi yang mirip. Oke, jadi kita gambar ulang di sini ada segitiga SOR dan ada segitiga yang lebih besar lagi yaitu segitiga POQ. Di soal disebutkan bahwa panjang PT adalah 3 dan panjang PR adalah 7. Artinya dari titik T ke titik R panjangnya adalah 4 ya. Nah, jika dari titik OT nilai panjangnya adalah X, maka panjang OR sama dengan 4 min X. Oke, kita lengkapi pada gambar segitiga berikut. Jadi panjang SR adalah 14, panjang OR adalah 4 min X, panjang PQ adalah 28, dan panjang OP adalah 3 plus X. Oke, dari dua segitiga ini akan kita bandingkan sisi-sisi yang mirip. Jadi panjang SR banding panjang PQ sama dengan panjang OR banding panjang OP. SR nilainya adalah 14, PQ nilainya 28, OR nilainya adalah 4 min X, OP nilainya 3 plus X. Kemudian tinggal kita kalikan silang ya, menjadi 14 dikali 3 plus X sama dengan 28 dikali 4 min X. Nah, 14 dikali 3 sama dengan 42 plus 14X sama dengan 28 dikali 4, 112 min 28X. Nah, tinggal kita pindahkan ruas, jadi 14X plus 28 sama dengan 42X sama dengan 112 min 42 sama dengan 70. Jadi nilai X sama dengan 70 per 42, atau jika disederhanakan menjadi 5 per 3. Oke, kita sudah dapat nilai X yaitu 5 per 3. Nah, untuk mencari panjang TU, maka kita bandingkan segitiga TOU dengan segitiga POQ. Kita gambar kembali segitiga di sini. Jadi segitiga yang akan kita bandingkan adalah TOU dan segitiga POQ. Panjang TO yaitu 5 per 3, panjang PO berarti 5 per 3 plus 3 sama dengan 14 per 3. Jadi panjang PO sama dengan 14 per 3, panjang TU adalah yang ditanyakan, panjang PQ adalah 28. Oke, sekarang tinggal kita masukkan, berarti panjang TU dibandingkan panjang PQ sama dengan panjang OT per panjang OP. Panjang TU adalah yang kita cari, kemudian panjang PQ adalah 28 sama dengan panjang OT adalah 5 per 3, panjang OP adalah 14
per 3. Nah, sekarang tinggal kita kalikan silang untuk mencari nilai TU. Jadi, nilai TU sama dengan 28 dikali 5 per 3 dibagi dengan 14 per 3, atau jika kita balik menjadi 3 per 14 ya. Oke, nah sekarang tinggal kita hitung. Nah, ini 3 dengan 3 bisa dicoret, kemudian 28 dibagi 14 sama dengan 2. Sehingga tersisa 2 dikali 5, hasilnya adalah 10 cm. Sehingga panjang TU nilainya adalah 10 cm. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 5. Oke teman-teman, kita lanjut kerjakan soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Riko berkunjung ke Bali dan hendak bermain parasailing. Panjang tali penarik parasailing adalah 80 meter dan jarak dua kapal adalah 64 meter. Tinggi kapal penarik adalah 3,5 meter. Tentukan perkiraan ketinggian Riko di udara sampai ke permukaan laut. Jika kita perhatikan pada gambar antara Riko dan dua kapal yang ada di bawahnya, apabila kita tarik garis akan menjadi bentuk segitiga ya. Langkah pertama kita berikan penamaan di masing-masing titik ya biar lebih mudah. Riko ini kita berikan titik A, kemudian di sini kita berikan titik B, di sini titik C, dan di sini titik D. Panjang tali penarik parasailing adalah 80 meter. Artinya ini merupakan panjang dari A ke D nilainya adalah 80 meter. Jarak dua kapal yaitu 64 meter, berarti jarak antara B dengan D yaitu 64. Tinggi kapal penarik yaitu tinggi kapal yang ada di titik D ya, yaitu 3,5 meter. Artinya tinggi BC juga sama ya, yaitu 3,5 meter. Nah, yang dicari yaitu ketinggian Riko di udara sampai ke permukaan laut. Jadi kita akan mencari panjang AC. Oke, untuk menentukan panjang AC berarti terlebih dahulu kita akan mencari panjang dari AB. Untuk mencari panjang AB kita bisa menggunakan rumus Pythagoras ya. Jadi panjang AB yaitu AB kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurangi BD kuadrat. AD nilainya adalah 80, jadi 80 kuadrat dikurangi 64 kuadrat. 80 kuadrat sama dengan 6400 ya, kemudian 64 kuadrat sama dengan 4096. 6400 dikurangi 4096 sama dengan 2304 ya. Akar dari 2304 sama dengan 48. Sehingga panjang AB sama dengan 48 cm. Nah, dari sini kita dapat memperoleh panjang AC sama dengan 48 cm ditambah 3,5 cm sama dengan 51,5 cm. Sehingga perkiraan ketinggian Riko di udara sampai ke permukaan air laut adalah 51,5 cm. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 6, yaitu soal tentang kesebangunan dengan tipe soal yang lebih sulit, yaitu soal tipe HOTS. Oke, perhatikan gambar berikut. Pak Danu berdiri di atas sebuah mercusuar yang memiliki ketinggian 48 meter. Pak Danu melihat dua buah perahu nelayan, yaitu perahu P dan perahu Q. Jarak Pak Danu dengan perahu P adalah 52 meter dan jarak Pak Danu dengan perahu Q adalah 80 meter. Posisi perahu P, Q, dan mercusuar adalah segaris. Nah, pertanyaannya, jarak perahu P dan perahu Q adalah... Oke, biar lebih mudah kita berikan penamaan pada masing-masing titik ya. Ini adalah titik A, B, C, dan D. Nah, selanjutnya kita pecah segitiga ini menjadi dua bagian ya. Pertama ada segitiga yang berukuran kecil, yaitu segitiga B, C, D. Kemudian segitiga yang berukuran besar, yaitu segitiga A, B, C. Diketahui panjang BD adalah 52, panjang BC adalah 48. Sehingga untuk menentukan panjang DC, kita gunakan prinsip perhitungan Pythagoras ya. DC kuadrat sama dengan BD kuadrat dikurangi BC kuadrat. BD panjangnya adalah 52, BC panjangnya 48. 52 kuadrat sama dengan 2704 dikurangi 48 kuadrat sama dengan 2304.
Sehingga 2704 dikurangi 2304 hasilnya adalah 400. Sehingga nilai DC sama dengan akar 400 yaitu 20 meter. Nah, sekarang sudah ketemu panjang DC ya, 20 meter. Sekarang kita akan menentukan panjang AC dengan menggunakan bantuan segitiga yang kedua. Panjang AB sama dengan 80 meter, panjang BC 48 meter. Sehingga untuk menentukan panjang AC, kita gunakan prinsip perhitungan Pythagoras kembali. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. AB nilainya adalah 80, kemudian BC 48. 80 kuadrat sama dengan 6400, 48 kuadrat sama dengan 2304. Sehingga jika dikurangkan 6400 dikurangi 2304 sama dengan 4096. Sehingga panjang AC sama dengan akar 4096 sama dengan 64 meter. Nah, sekarang sudah diperoleh panjang AC yaitu 64 meter. Sehingga untuk menentukan panjang AD tinggal dikurangkan ya, 64 meter dikurangi 20 meter sama dengan 44 meter. Sehingga jarak perahu P dan perahu Q adalah 44 meter yang bagian D. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini berkaitan dengan sisi lengkung bangun ruang. Sebuah tabung dengan panjang jari-jari 10 cm dan tinggi 75 cm diisi air hingga ketinggiannya mencapai 3/5 bagian dari tingginya. Jika 5 buah bola padat dengan diameter 12 cm dimasukkan ke dalam tabung tersebut, ketinggian air dalam tabung sekarang adalah... Oke, biar lebih mudah kita perhatikan ilustrasi tabung berikut ya. Jadi ada sebuah tabung dengan panjang jari-jari 10 cm dan tinggi 75 cm. Jadi tinggi dari titik ini sampai titik ini merupakan 75 cm. Kemudian diisi air hingga ketinggiannya mencapai 3/5 bagian. Jadi tinggi air hingga batas awal adalah 3/5 bagian dari tinggi tabung ya, dari tinggi tabung 75 cm. Jadi 3/5 dikali 75 hasilnya adalah 45 cm. Nah, kemudian dimasukkan 5 buah bola padat. Nah, misalkan ketinggian air akan naik sampai batas sekian. Nah, pada soal yang ditanyakan adalah ketinggian air dalam tabung sekarang. Sehingga pada soal nomor 7 ini kita akan mencari ketinggian air dari titik ini sampai titik ini, kemudian ditambah dengan ketinggian air semula yaitu 45 cm. Oke, berarti langkah pertama kita akan menentukan volume penambahan air ya. Nah, volume penambahan air dari titik ini sampai titik ini berarti sama dengan volume 5 bola yang dimasukkan ini. Sehingga volume penambahan air sama dengan 5 kali volume bola. Volume penambahan air berarti kita akan menentukan volume tabung ya. Jadi rumus volume tabung alas dikali tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran, rumusnya pi R tabung kuadrat dikali tinggi air yang kedua. Kemudian sama dengan 5 dikali volume bola sama dengan 4/3 pi R bola pangkat 3. Biar lebih mudah kita coret sisi ruas kanan dan kiri yang sama. Dan di sini ada pi, dapat kita coret. Sehingga persamaan tinggi air yang kedua sama dengan 5 dikali 4/3 dikali R bola. R bola berarti setengah dari 12 cm ya, yaitu 6 cm. 6 dikali 6 dikali 6 dibagi dengan R tabung 10 cm ya, dibagi dengan 10 dikali 10. 5 dengan 10 dapat dicoret. 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 2. Kemudian 6 dengan 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, 3 dengan 3 dapat dicoret ya, habis. Kemudian 6 dibagi 2, 3, 10 bagi 2, 5. Sehingga tersisa 4 dikali 6
dikali 3 dibagi dengan 5. 6 dikali 4 24, 24 dikali 3 sama dengan 72 dibagi 5. 72 per 5 sama dengan 14,4 cm. Sehingga ketinggian air dalam tampung yang sekarang berarti tinggal kita jumlahkan ya. Tinggi air pertama ditambah tinggi air yang kedua, 45 cm ditambah 14,4 cm sama dengan 59,4 cm. Sehingga untuk soal nomor 7, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian A. Oke. Soal nomor 8. Nah, sebuah kerucut memiliki volume 314 meter kuadrat. Jika jari-jari kerucut adalah 5 meter, tentukan panjang garis pelukis kerucut tersebut. Nah, biar lebih mudah kita berikan ilustrasi gambar sebuah kerucut ya. Nah, jika pada kerucut ini kita tarik garis seperti ini akan membentuk segitiga siku-siku ya, dengan jari-jari 5 meter. Pertanyaannya adalah tentukan panjang garis pelukis kerucut atau kita akan menentukan nilai S. Nah, garis pelukis adalah yang di sebelah sini ya, jadi ini merupakan nilai S. Diketahui kerucut tersebut memiliki volume 314 meter kuadrat. Rumus volume kerucut sama dengan sepertiga dikali luas alas, yaitu luas lingkaran ya, rumusnya adalah pi r kuadrat dikali dengan tinggi. Volume kerucut diketahui nilainya adalah 314, kemudian sepertiga pi, nilai pi yang kita pakai adalah 3,14 ya, karena jari-jarinya adalah 5 meter. Kemudian jari-jarinya 5 meter kuadrat dikali T. Sehingga nilai T sama dengan 314 dikali 3 dibagi dengan 3,14 dikali 5 kuadrat. Nah, biar lebih mudah kita tulis ulang 3,14 ini menjadi 314 dikali 3 dibagi dengan 314 kali 10 pangkat min 2 dikali 5 kuadrat. 314 dengan 314 dapat dicoret. 10 pangkat min 2 jika kita naikkan menjadi 10 pangkat 2 ya. Jadi 3 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 300 dibagi dengan 5 kuadrat sama dengan 25. 300 dibagi 25 hasilnya adalah 12 meter, sehingga tingginya adalah 12. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai S atau garis pelukis dengan menggunakan prinsip Pythagoras ya. Jadi S kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Karena tingginya adalah 12 dan jari-jarinya adalah 5. Jadi nilai S sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 kuadrat sama dengan 144, kemudian ditambah 5 kuadrat sama dengan 25. 144 ditambah 25 sama dengan 169. Sehingga dapat diperoleh nilai S sama dengan akar 169 sama dengan 13 meter. Sehingga panjang garis pelukis tersebut adalah 13 meter. Oke teman-teman, masih semangat ya. Kita sekarang lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Sebuah topi kerucut memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 24 cm akan digunakan pada acara pesta ulang tahun. Berapakah luas selimut dari topi kerucut tersebut? Oke, biar lebih mudah kita buat ilustrasi dari topi kerucut tersebut, yaitu dengan tinggi 24 cm, T-nya berarti 24, kemudian jari-jarinya 7, R-nya adalah 7. Nah, yang ditanyakan pada soal nomor 9 adalah berapakah luas selimut dari topi kerucut tersebut. Nah, untuk menentukan luas selimut, maka terlebih dahulu kita menentukan panjang S atau garis pelukis. Untuk menentukan panjang S, maka kita bisa menggunakan rumus Pythagoras ya. Jadi S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. T-nya adalah 24, jadi ini kita masukkan 24 kuadrat ditambah R 7 kuadrat. 24 kuadrat sama dengan 576
ditambah 7 kuadrat sama dengan 49. 576 ditambah 49 hasilnya adalah 625. Sehingga nilai S sama dengan akar 625 sama dengan 25 cm. Nah, selanjutnya nilai S atau garis pelukis ini kita masukkan ke dalam rumus luas selimut. Luas selimut rumusnya adalah Pi R dikali S. Pi-nya kita masukkan 22/7 dikali dengan R yaitu 7 dikali dengan S yaitu 25. 7 dengan 7 dapat kita coret sehingga tersisa 22 dikali 25. Hasilnya adalah 550 cm kuadrat. Sehingga luas selimut kerucut atau topi pesta ulang tahun tersebut adalah 550 cm kuadrat. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir ya, soal nomor 10. Oke teman-teman, biar makin seru, makin semangat belajarnya, kita lanjut kerjain soal nomor 10, yaitu soal yang terakhir dengan tipe soal hot tentang sisi lengkung bangun ruang. Derian membuat kerajinan dari karton untuk tugas sekolah. Ia berencana membuat topi seperti pada gambar berikut. Pertanyaannya adalah tentukan luas karton yang diperlukan oleh Derian. Nah, untuk menentukan luas karton yang diperlukan, maka kita akan menghitung luasan yang terbagi menjadi 3 bagian ya. Pertama, kita akan menentukan yaitu luas yang ada di bagian arsiran berikut. Kemudian, luas yang kedua yaitu luas pada bagian atas, yaitu luas lingkaran pada bagian atas. Dan luasan yang ketiga merupakan luas selimut yang terpotong seperti pada gambar berikut. Oke, pertama berarti kita akan menentukan luas yang pertama. Nah, biar lebih mudah, lingkaran yang ada di titik ini kita berikan tanda X dan di sini kita berikan tanda Y. Nah, panjang dari XY adalah 40 cm. Sehingga jari-jari dari lingkaran XY adalah setengahnya ya, yaitu 20 cm. Yang pertama, kita hitung dengan cara luas lingkaran yang pertama dari XY dengan jari-jari 20 cm dikurangi dengan luas lingkaran yang kedua dari sini sampai sini, sehingga jika diameternya 20 cm, maka jika ingin menentukan luas lingkaran yang di sini berarti jari-jarinya adalah 10 cm. Sehingga diperoleh luas lingkaran dengan rumus Pi R kuadrat, R yang pertama 20 cm ya, dikurangi Pi R kuadrat dengan R yang kedua 10 cm. Sehingga dimasukkan Pi-nya 3,14 dikali R kuadrat 20 dikali 20 dikurangi Pi 3,14 dikali R kuadrat 10 dikali 10. 3,14 dikali 20 kuadrat sama dengan 1256 dikurangi 3,14 dikali 10 kuadrat sama dengan 314. Sehingga diperoleh hasil luas yang pertama yaitu 942 cm kuadrat. Oke, selanjutnya kita akan menghitung luas yang kedua ya, luas yang ada di bagian atas dengan bentuk lingkaran. Maka kita bisa tentukan luas yang kedua menggunakan rumus lingkaran ya, dengan jari-jari 5 cm yang diperoleh dari panjang diameter ini ya, dari sini sampai sini 10 cm, berarti jari-jarinya adalah 5 cm. Oke, tinggal kita masukkan Pi-nya 3,14, R-nya 5. R kuadrat berarti 5 kuadrat. Hasilnya adalah 78,5 cm kuadrat. Oke, luas kedua sudah kita peroleh. Sekarang kita akan menentukan luas yang ketiga, yaitu luas selimut kerucut yang terpotong di bagian atasnya. Nah, untuk mempermudah, maka kita buat kembali ilustrasi gambar topi kerucut ini ya. Jadi titik dari sini sampai sini ini merupakan titik A, B ya. Kemudian kita tarik garis ke atas menjadi bentuk kerucut sehingga kita peroleh titik C ya. Ini merupakan gambar topi kerucut dengan titik A, B, C, D, E, F, G. Sebelum menghitung luas selimut kerucut yang terpotong, kita akan tentukan terlebih dahulu nilai dari X, yaitu tinggi dari CF, atau kalau di sini kita tarik garis dari sini sampai sini ya, CF. Apabila panjang dari titik C sampai titik F nilainya adalah X,
maka panjang dari C sampai panjang dasar G nilainya adalah 12 dikurangi X ya, karena panjang F sampai G dari titik sini sampai sini adalah 12, sehingga dari ujung dari C sampai G panjangnya adalah 12 plus X. Nah, selanjutnya menggunakan konsep kesebangunan, kita akan masukkan dalam persamaan CF banding CG sama dengan DF banding AG. CF kita masukkan nilainya X, CG kita masukkan nilainya 12 plus X. Kemudian DF adalah 5 dan AG adalah 10. Nah, selanjutnya tinggal kita lakukan perkalian silang ya. 10 dikali X sama dengan 10X, kemudian 12 plus X dikali 5. 12 dikali 5 sama dengan 60, 5 dikali X sama dengan 5X. Sehingga diperoleh 10X min 5X sama dengan 5X sama dengan 60. Dan diperoleh nilai X sama dengan 60 dibagi 5 sama dengan 12 cm. Setelah kita peroleh nilai X, selanjutnya kita akan menentukan garis pelukis AC dan garis pelukis DC. Garis pelukis DC diperoleh dengan menggunakan rumus Pythagoras ya. Dengan cara DC kuadrat sama dengan DF, yaitu 5 kuadrat ditambah dengan CF. Nilai CF sudah kita peroleh, yaitu sebesar 12. Jadi tinggal kita masukkan ya, 12 kuadrat. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 25 ditambah 144, sehingga diperoleh nilai DC sama dengan akar 169. Hasilnya adalah 13 cm. Sehingga panjang DC di sini adalah 13 cm. Oke, selanjutnya kita akan menentukan panjang AC ya, panjang A sampai C. Menggunakan prinsip kesebangunan, jadi kita bandingkan panjang DC per panjang AC sama dengan DF per AG. DC kita peroleh nilainya 13 ya tadi. Kemudian AC adalah yang akan kita cari sama dengan DF panjangnya 5 dan AG panjangnya 10. Sehingga kita peroleh nilai AC sama dengan 13 dikali 10 dibagi dengan 5. 10 dengan 5 dapat dicoret ya, 10 bagi 5 2, sehingga tersisa 13 dikali 2, hasilnya adalah 26 cm. Jadi sekarang kita sudah memperoleh nilai AC sama dengan 26 cm. Nah, setelah memperoleh nilai garis pelukis AC ya, maka kita bisa menentukan luas yang ketiga ya, luas selimut kerucut yang terpotong dengan cara luas selimut kerucut ABC yaitu kerucut yang besar dikurangi dengan luas selimut kerucut DEC. Rumus luas selimut adalah PRS. Maka tinggal kita masukkan Pi-nya 3,14, R-nya adalah jari-jari yang ada di bagian bawah ini. Kita gunakan panjang AG yaitu 10 cm. R-nya 10 cm, kemudian S-nya adalah garis pelukis dari kerucut yang besar yaitu panjang A sampai C yaitu 26 dikurangi luas selimut kerucut yang kecil, berarti Pi-nya 3,14, R-nya 5 yaitu panjang DF ini ya, kemudian S-nya adalah panjang DC yaitu 13 cm. Kita masukkan di sini 13. Oke, nah sekarang tinggal kita hitung ya. 3,14 dikali 10 dikali 26 hasilnya adalah 816,4 dikurangi 3,14 dikali 5 dikali 13 hasilnya adalah 204,1. Nah, tinggal dikurangkan 816,4 dikurangi 204,1 nilainya adalah 612,3 cm kuadrat. Oke, cukup panjang ya perhitungannya teman-teman. Kita sekarang sudah memperoleh luas yang pertama, luas yang kedua, dan luas yang ketiga. Sekarang kita tentukan luas karton yang diperlukan oleh Derian dengan cara luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3. Tinggal kita total 942
ditambah 78,5 ditambah 612,3, totalnya adalah 1632,8 cm kuadrat. Oke, jawabannya sudah ketemu ya teman-teman. Sekian pembahasan soal kali ini. Silakan share video ini kepada teman-teman kalian yang sedang mempersiapkan ujian. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik ya. Oke, sampai jumpa di video pembahasan soal yang lainnya. Wassalamualaikum.